antara apa namanya, perjanjian antara Allah dengan orang Islam itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Kalau kita baca di awal, di akhir yang ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ini sudah perjanjian antara orang muslim dengan, di antara orang muslim dengan Allah. Jadi Allah itu nggak akan pernah mungkin membebani manusia melebihi batas kemampuannya. Kalau Allah selalu memuji kita, memuji lagi, berarti Allah tahu ada hal yang lebih baik di depan. Karena setiap orang yang mau naik kelas pasti diuji. Secepat-cepatnya orang yang ngejar paket, tetap aja ada ujiannya. Gitu. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Yang pertama, perjanjian Allah itu nggak akan, ya Allah, saya pengen kalau saya diuji jangan sampai kelewati batas kemampuan saya. Kata Allah, ya udah, kamu tidak akan diuji melebihi batas kemampuan kamu. Gitu. Kemudian yang kedua, kata Allah gini, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, jadi kata Allah, dia akan mendapat siksa dari apa yang dia kerjakan dengan kejahatannya, atau dia mendapatkan pahala dari atas apa kebaikannya. Kemudian manusia itu, orang muslim itu berdoa lagi sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Maka kata kita nih orang muslim, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini setelah orang-orang Islam melalui Rasulullah SAW, itu pada orang-orang ahli tafsir Al-Quran. Jadi Allah itu bikin perjanjian dengan orang-orang Muslim zaman itu. Jadi Allah kalau ngasih ujian yang berat-berat banget, kata Allah, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang ayat berikutnya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah akan kasih pahala atau kebaikan dengan atas kebaikan yang kamu lakukan, dan Allah akan kasih siksa atas kejelekan yang kamu perbuat. Tapi kita bilang lagi sama Allah, ya Allah, jangan siksa kami kalau kami bikin salah. Ini perjanjian di awal antara dengan kita nih, orang-orang Muslim, setelah ada Rasulullah SAW, dengan yang membedakan kita dengan umat yang lain. Ya Allah, kalau nanti kita bikin salah, kalau nanti kita bikin jahat sama orang, Engkau kan udah bilang lah makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tapi saya minta dulu, ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau saya bikin salah atau saya mau bikin salah, tolong ampunin saya duluan. Nego lah saudara. Jadi orang Muslim, orang umat Nabi Muhammad terus kita nego. Ini luar biasa. Karena orang dulu enggak bikin salah, siksa langsung dapat. Gitu. Umat Nabi yang mana yang bikin salah diampunin dosanya mau? Enggak ada. Orang sampai apa namanya itu, umatnya Nabi Isa kan langsung diazab Allah. Bikin salah sama Rasulnya diazab Allah. Tapi Rasul minta sama barang-barang umatnya nih, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau nanti saya salah, tolong maafin saya duluan. Jadi Allah itu sudah memaafkan duluan kita sebelum kita bikin salah. Ini luar biasanya umat Rasulullah SAW. Tapi yang disengaja. Tapi jangan bikin sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau pikulkan beban yang berat buat kami. Doa yang di situ. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, rahmat
wansurna ala qaumil kafirin. Tolonglah kami dari orang-orang kafir. Kita orang tafsir apa? Tafsir ilmu tafsir Al-Qur'an itu begitu. Jadi udah ada perjanjian duluan antara Allah dengan kita orang-orang Islam. Luar biasa Al-Qur'an. Makanya di akhir setelah baca ayat itu, kata guru saya itu ada 2 surat di dalam Al-Qur'an yang dianjurkan untuk membaca amin. Di antaranya adalah Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi wansurna 'alal qaumil kafirin. Karena itu bagian doa. Luar biasa. Makanya kalau orang doa nggak bisa doa apa-apa misalnya gitu. Itu doa juga. Gitu. Untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu ya. Jadi kalau ngaji itu, makanya kalau saya dulu belajar baca Quran pun begitu. Jadi biasanya guru saya itu kalau lagi saya baca Quran ada ayat-ayat tertentu, guru saya tuh langsung berhenti dulu, dijelasin. Ini yang maksudnya begini, ini turun begini, ini riwayatnya begini, ceritanya begini. Ngajinya 3 ayat misalnya, itu dijelasin 10 menit, 15 menit, baru selesai. Kadang lanjutin, biasa gitu. Maka itu yang saya pengen, yang saya ingin sampaikan ke bapak semua, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi minimal apa yang pernah saya dapatkan saya ingin sampaikan juga, gitu, ke jamaah semuanya. Karena biasanya kita akan lebih apa namanya, lebih senang, lebih mudah masuk ilmunya kalau apa yang kita baca itu dijelaskan. Kemarin ngaji aja apa Al-Fatihah. Setiap orang bisa ngaji Al-Fatihah ke siapapun, tapi saya sering sampaikan tidak semua orang mampu menjelaskan itu. Ya. Baik, kita masuk ke asbabun nuzul. Kemarin kita sudah masuk di ayat surat Al-Baqarah ayat 14. Ayat surat Al-Baqarah ayat 14. Sambil santai. Jadi kitab Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran karya Imam As-Suyuti. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah mengolok-olok. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa ayat ini turun sebabnya karena orang kafir bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ketemu sama sahabat-sahabat Rasul, ketemu sama sahabat Rasul itu ketemu sama Abu Bakar, ya. Wahai Abu Bakar, engkau adalah as-siddiq, atau engkau adalah orang yang menemani Rasulullah dalam gua, engkau adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam agama engkau. Ketemu sama Umar, sama Utsman, sama Ali, muji-muji. Tapi ketika Abdullah bin Ubay ini ketemu sama rekan-rekannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu yang lain lah yang jahat-jahat, dia orang-orang munafik. Ya masih itu Kresna. Mereka mengatakan begitu. Di depan. Kalau kamu nanti ketemu sama orang-orang Islam, contohin aku nih. Di depan mereka, aku muji mereka, tapi di depan mereka, di belakang mereka, ya, saya jelekin mereka. Yang penting saya bisa masuk aja. Gitu. Ini sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 14. Kita masuk karena tidak semua surat di dalam Al-Quran, saya jelaskan sekali lagi, tidak semua surat atau ayat di dalam Al-Quran itu ada penyebabnya. Jadi kadang-kadang Rasul itu lagi tidur tiba-tiba langsung kasih wahyu berupa ayat Al-Quran. Jadi tidak semua, misalkan kalimat misalnya Yasin,
Kan nggak ada sebab dulunya. Tapi memang Allah ingin menurunkan itu untuk dipelajari oleh manusia, gitu. Untuk dipikirkan bahwa ilmunya Allah itu sangat luas. Sampai-sampai kalau kita mengartikan susah untuk mengartikan itu. Gitu. Kita masuk ke ayat 19 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Artinya apa, teman-teman? Artinya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit dan disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur As-Su'di, senior dari Abi Malik dan Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang dari sahabat berkata, jadi ada dua orang orang munafik. Orang munafik ini habis ketemu sama Rasul. Setelah ketemu sama Rasul, dua orang ini setelah menjelek-jelekan Islam dan Rasul itu. Setelah berpisah dari Rasul, tiba-tiba hujan deras di daerah di daerah situ tuh hujan deras banget sampai petirnya menjambar luar biasa. Jadi petir itu gelap dordarnya kelihatan banget gitu. Jadi cahaya petirnya itu saya kelihatan. Orang ini nggak bisa jalan kemana-mana atau nggak bisa pulang ke rumahnya kalau nggak ada suara petir, kalau nggak ada cahaya petirnya, saking gelap gulitanya. Gitu. Jadi di mana ada cahaya petir, dia bisa baru tahu, oh itu rumah si fulan. Gitu. Baru dia jalan sampai mulai dari berpisah dari Rasulullah sampai ke rumahnya dia atau sampai ketemu sama sekelompok mereka orang-orang munafik ini, dia tuh tutupin telinga. Maka ini kata Rasul itu adalah kebiasaan orang-orang munafik. Jadi kalau dia petir tutup telinga gitu ini, itu dulu kebiasaan orang-orang munafik. Ini sebab turun ayatnya ini. Jadi Allah kasih petir, hujan deras, dengan petir langsung gini. Itu kebiasaan orang-orang munafik. Nah setelah pulang, mereka berdua tuh ngobrol. Kalau saya sampai ada ada nyawa atau ada kehidupan, saya dikasih lebih waktu, ada waktu sampai besok hari masih hidup, saya akan menggenggam tangan Rasul dan menyatakan kalau saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Akhirnya besok paginya mereka berdua ini ketemu lagi sama Rasul, kemudian bersyahadat ulang, jadi Islam lagi. Jadi ada aturannya. Misalkan orang Islam dari Islam murtad, kafir, dari kafir ke Islam lagi. Nah, ini masih diperbolehkan. masih diperbolehkan nih. Jadi 3 kali di dalam Al-Quran. Tapi kalau dari Islam kafir ke Islam lagi, Islam kafir lagi, kafir Islam lagi. Nah ini udah nggak bisa toleransi. Itu yang namanya mempermainkan agama. Tapi kalau misalnya dari Islam nih, karena alasan tertentu, misalkan digoda, dibujuk dan lain sebagainya, pindah kafir nih, murtad, agama naon deh, bukan murtad. Ternyata dia sadar, masuk Islam kembali gitu, syahadat ulang. Ini masih diterima keislamannya. Kata beberapa ulama mengatakan ini masih diterima keislamannya. Tapi kalau sudah menyadari dia pernah murtad itu salah, masuk Kristen lagi atau masuk agama yang lain, murtad lagi, kemudian sadar lagi nih Islam lagi, itu nggak diterima. Itu yang namanya Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi ayat sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 19 itu karena ada 2 orang munafik. Jadi makanya kata Rasul, kebiasaan orang munafik itu adalah menutupi telinga mereka ketika berpikir. Gitu. Karena saking takutnya mati. Jadi mereka berpikiran bahwa petir itu akan membuat mereka mati. Jadi suaranya itu benar-benar kencang sampai
ditakutkan memecahkan gendang telinganya, padahal nggak mungkin. Tapi karena takut matinya itu, makin gelap gulitanya, dia ada cahaya dia pulang, ada cahaya dia pulang. Baik, satu lagi di dalam sebenarnya surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat 26. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dan sampaikanlah sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi ini pertanyaan lanjutan orang-orang munafik itu. Jadi kata mereka tuh, ngapain sih Allah sampai bikin perumpamaan nyamuk, lalat, laba-laba gitu. Kan nggak ada laba-laba ya, laba-laba, semut. Kenapa sih Allah sampai membuat perumpamaan itu? Padahal perumpamaan itu adalah, kata Allah kan, tidaklah berputarnya siang dan malam, ya, dan tidaklah berputarnya matahari dan bergantinya siang dan malam kecuali untuk orang-orang yang diulil albab, orang-orang yang berpikir. Maksudnya Allah itu membuat perumpamaan sampai binatang atau makhluk yang terkecil sekalipun Allah itu mampu. Pertama, Allah itu mampu membuat perumpamaan apapun. Yang kedua, di balik perumpamaan itu ada sesuatu yang harus dipikirkan atau ada sesuatu yang harus dikaji oleh orang-orang yang beriman, diulil albab, orang yang beriman, orang yang mau berpikir tentang keimanan. Kenapa sih Allah sampai membuat perumpamaan lalat, perumpamaan misalkan semut? Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Artinya hal yang terkecil apapun yang kita nggak mikirin, Allah itu memikirkan itu. Karena semuanya makhluk Allah, gitu. Jadi yang Allah umpamakan itu bukan hanya sekedar manusia, tumbuhan yang gede-gede, pohon beringin misalnya itu. Tapi Allah juga memikirkan makhluk yang sampai sekecil-kecilnya makhluk Allah pikirkan. Semua itu detik gue. Tapi Allah pikirkan sampai Allah buat perumpamaan. Sampai dibuatkan satu ayat khusus tentang semut. Gitu. Suratnya ada. Gitu. Karena apa? Allah itu jangankan membuat perumpamaan hal yang besar, hal yang kecil yang kita nggak pikirin sama sekali, Allah mampu. Gitu. Allah mampu. Bahkan kalau kita bicara masalah ayat yang lain, Allah itu kan fair. Terus saya sampaikan, Allah itu fair, adil. Ini kata Allah, kalau ada Tuhan selain aku, ada Tuhan selain aku, silahkan tanding dengan aku. Kalau Tuhan kalian tidak sanggup sendirian, maka silahkan bekerja sama dengan beberapa Tuhan untuk menandingi aku. Maka ahli tafsir Al-Quran diantara kayak Misbahan gitu ya, atau ahli tafsir Al-Quran yang lain memang mengkaji lebih dalam tentang makna-makna di dalam Al-Quran, sebenarnya itu adalah sindiran dari Allah kepada makhluknya. Kira-kira ada nggak
yang namanya Tuhan, yang namanya Allah tidak dilahirkan di tempat ia ciptakannya. Tidak dilahirkan di tempat ciptaannya dia. Bumi itu kan diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang merasa Tuhan yang menciptakan bumi. Kira-kira mungkin nggak di bumi tiba-tiba ada Tuhan yang lahir? Gitu. Jadi sebenarnya ini sindiran dari Allah. Kalau emang satu orang Tuhan, satu Tuhan nggak bisa nandingin saya, silakan kumpulkan beberapa Tuhan untuk menandingi saya. Fair nggak Allah? Allah tuh fair. Gitu. Padahal kalau kata Allah, aku ini Allah gak usah ada tandingan yang lain. Gitu. Tapi karena saking fairnya Allah, adilnya Allah, kalau yang ada yang mengaku Tuhan, silahkan. Kalau yang nggak sanggup sendirian, bikin teman-teman yang lain kerjasama buat tandingin sama aku. Kata Allah. Nah, ada yang sanggup nggak? Gitu. Bumi ini ciptaan aku. Gitu. Kira-kira ada nggak yang diciptakan atau dilahirkan bukan dari bumi ini, yang dia mengaku Tuhan? Ayo tuh. Sugan lahir di luar angkasa jadi Tuhan. Nggak ada. Muhammad dari matahari, keluar dari matahari. Gitu. Artinya meskipun jadi meskipun Allah ini benar-benar Jalla Jalaluhu, gitu ya. Tapi Allah itu benar-benar fair, adil. Ini menyatakan bahwa kita kalau memang kita punya kekuasaan apapun, kira-kira ada orang yang sekiranya mau nandingin kita, ya sudah, mau nandingin, ya sudah, mau berapa orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita fair aja gitu. Siapa yang berkuasa di sini? Gitu. Siapa yang jadi bosnya? Misalnya, ya kita fair aja. Karena nggak ada yang kalian mengumpulkan beberapa orang, misalnya satu atasan misalkan ya, ibaratkan dalam dunia ini, satu atasan dengan beberapa anak buah 10 orang deh mau nyerang gitu, tetap aja kita bosnya. Siapa yang mau nyerang saya? Yang dipecat di Jiji. Misalkan batu tidak batu. Kan dibalikkan begitu. Ya, tapi Allah itu adil. Ya. Meskipun setiap makhluk tahu, Allah itu Jalla. Allah itu Tuhan yang Esa. Ya. Tapi Allah fair. Kalau yang mau menandingan, silahkan. Gimana ya? Pak Heru teh iya, Pak Heru teh. Ayo menandingkan Heru lain. Oh, mau bisa menandingin. Berarti nama Heru ini banyak, siapa aja ada punya. Tapi Heru yang ini nama ini. Jawara ya. Itu jawabannya ini. Ya, wallahu a'lam bishawab.